Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita membahas mengenai toharoh. Cara toharoh yaitu cara toharoh terbagi menjadi tiga, yaitu berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Pengertian berwudu menurut bahasa yaitu bersih, menurut istilah yaitu membasuh anggota badan tertentu dengan air melalui syarat-syarat tertentu. Wudu wajib dilakukan jika hendak beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau melakukan tawaf di Mekah. Di sini ada Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Syarat dalam berwudu, yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan, yang kelima tidak ada penghalang masuknya air ke kulit. Rukun berwudu, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga sampai siku, yang keempat mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, dan terakhir adalah tertib. Sunnah berwudu, yang pertama membaca basmalah, yang kedua menggosok gigi, yang ketiga mencuci telapak tangan sampai pergelangan, yang keempat berkumur, yang kelima menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya, yang keenam menyapu kedua telinga, yang ketujuh menyela jenggot yang tebal, kedelapan menyela jari tangan dan jari kaki, kesembilan mengusap dan membasuh anggota wudhu 3 kali, 10 mendahulukan anggota wudhu kanan, 11 terus menerus atau tidak menyela rukun wudhu dengan pekerjaan lain, dan terakhir adalah berdoa. Manfaat berwudhu, yang pertama menjaga kebersihan badan, lalu menjauhkan beberapa penyakit, membiasakan diri hidup bersih, menambah kehusyuan dalam sholat, terakhir adalah mendorong diri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cara dalam berwudu? Yang pertama membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali, yang kedua berkumur-kumur sebanyak 3 kali, yang ketiga memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali, yang keempat membasuh muka lalu disertai dengan niat wudu yaitu nawaitu wudu'a liraf'il hadatil asghari fadlillahi ta'ala. Yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali dimulai dari sebelah kanan, lalu selanjutnya membasuh sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali, selanjutnya membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu adalah berdoa. Mandi wajib. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Di sini ada potongan Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Sebab mandi wajib. Yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua setelah selesai haid menstruasi bagi perempuan, yang ketiga keluarnya darah nifas bagi perempuan setelah selesai melahirkan, yang keempat keluar sperma, yang kelima meninggal dunia. Rukun dalam mandi wajib, yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, yang ketiga menghilangkan najis apabila terdapat di badannya. Sunnah dalam mandi wajib, yang pertama membaca bismillah, yang kedua mencuci kedua tangan dan kaki, yang ketiga mencuci 2 kemaluan dan membersihkan najis, yang keempat menyela-nyela rambut, yang kelima membasahi seluruh badan dan wudhu sebelum mandi, yang keenam menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran dan mendahulukan anggota badan yang kanan, yang ketujuh menghadap kiblat sewaktu mandi, kedelapan membasuh badan sampai 3 kali,
Kesembilan, membaca doa, dan terakhir adalah tertib. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh itikaf. Khusus wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa. Terakhir adalah tidak boleh sujud tilawah. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, berniat mandi wajib. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sambil membaca bismillah. Yang ketiga, mencuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke atas sebanyak 3 kali. Yang kelima, berwudu. Keenam, ratakan air ke seluruh tubuh atau mandi. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki. Kedelapan, lakukan wudu yang kedua. Dan terakhir adalah berdoa. Niat mandi wajib. Yang pertama, nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla, yang kedua adalah nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Niat mandi wajib yang kedua ini khusus bagi perempuan setelah selesai haid atau menstruasi. Tayamum. Pengertian tayamum yaitu meratakan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Di sini ada potongan Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Rukun tayamum. Yang pertama niat, lalu menyapu muka dengan debu, lalu menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, dan terakhir adalah tertib. Sunat tayamum. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua meniup debu dari telapak tangan. Yang ketiga mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang terakhir adalah membaca doa. Sebab-sebab tayamum. Yang pertama sakit. Yang kedua dalam perjalanan yang sulit mendapatkan air. Yang ketiga tidak ada air. Yang keempat ada air tetapi ada uzur untuk memakainya. Yang kelima apabila kita tahu ada air tetapi jauh jaraknya. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamumnya karena sakit. Yang kedua, semua hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Terakhir adalah murtad. Tata cara tayamum. Yang pertama, niat dengan lafaznya nawaitu tayammuma listibahati sholat fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu kemudian diusapkan dan ditiupkan. Yang ketiga, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci sampai rata. Yang keempat, mengusap kedua tangan dengan debu sampai siku-siku dengan mendahulukan yang kanan. Yang terakhir adalah berdoa. Manfaat tayamum, yaitu memberi kesadaran tentang pentingnya arti sholat. Sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, membuktikan sifat Allah SWT yang maha pemurah, karena memberi keringanan dalam ibadah yang diwajibkan. Ya, ada tugas hari ini, yaitu yang pertama, membuat video praktik wudu dengan disertai niat berwudu dan doa sesudah wudu. Yang kedua, membuat video niat mandi wajib. Untuk laki-laki, lafaz niat mandi wajibnya atau mandi besar, dan perempuan niat mandi wajibnya setelah selesai haid atau menstruasi. Tugas dikirim ke Classroom atau Telegram atau WA pribadi dengan disertai nama dan kelas. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.